Murid itu harus hormat dengan gurunya. Kalau di dalam kelas harus duduk dengan tenang dan memperhatikan gurunya. Siswa itu bebas mau belajar apa aja. Cara belajar mereka juga nggak bisa dipaksain. Guru yang harus ngerti keinginan siswanya. Kalian pernah nggak ketemu orang yang kalau bicara tentang sistem pendidikan itu bawaannya protes terus? Entah itu guru ataupun orang tua. Misal kalau dia penganut paradigma lama, biasanya dia ngomong gini. Sekarang guru udah nggak ada wibawa, marah dikit laporin, hukum dikit laporin. Atau kalau dia penganut paradigma baru, biasanya dia ngomong gini. Bapak itu ngajarnya gitu-gitu aja ya, ceramah terus. Pantasan aja muridnya bosan. Kalau kita lanjutin ngomong dengan orang-orang seperti ini, ujungnya udah bisa ketebak ya. Nyalahin pemerintah, nyalahin menteri pendidikan. Sebenarnya menurut saya pribadi, keduanya nggak ada yang salah. Baik itu paradigma lama maupun paradigma baru. Kalau tepat waktu dan caranya. Dalam agama Islam, proses pertumbuhan manusia melalui satu fase yang sangat penting, yaitu akil balik. Akil artinya dewasa secara akal, balik artinya dewasa secara fisik. Biasanya fase ini terjadi sekitar kelas 4 sampai kelas 6 SD untuk anak perempuan dan usia SMP untuk anak laki-laki. Fase inilah yang membedakan seorang manusia itu disebut anak-anak atau dewasa. Anak-anak merupakan manusia yang perbuatan buruknya belum dicatat sebagai dosa, sedangkan pribadi dewasa perbuatan buruknya akan dicatat sebagai dosa. Di fase anak-anak, hampir tidak mungkin untuk menerapkan paradigma lama dalam proses pendidikannya. Karena anak-anak memiliki ego yang tinggi, ingin yang mengerti. Kalau udah kesel, semua orang salah. Cuman dia aja yang benar. Pendidikan dengan paradigma baru menurut saya tepat diterapkan pada usia ini. Namun ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Terutama tentang rasio jumlah guru dan murid. Kalau sekarang kan jumlah murid dalam satu kelas itu maksimal 28 siswa untuk SD dan 32 siswa untuk SMP. Tapi itu secara aturannya, kalau kita lihat realitanya ya kadang jumlahnya bisa lebih banyak. Sedangkan kalau kita berpikir secara rasional, hampir tidak mungkin satu orang guru memuaskan ego anak yang jumlahnya sekian itu. Maka pada fase ini sangat dibutuhkan peran orang tua yang memang merupakan pemikul tanggung jawab terbesar terhadap pendidikan anaknya. Sekarang kita beralih ke fase dewasa. Rata-rata siswa-siswi kita yang berada di jenjang SMP maupun SMA sudah melewati fase akil balik. Saya pribadi berpendapat pada fase ini, paradigma lama yang tepat diterapkan pada proses pendidikan. Bahkan kalau mau lebih ekstrim lagi, saya tidak ingin menggunakan kata pendidikan, tapi pengajaran. Saya pribadi mendefinisikan proses pendidikan itu fokus untuk membentuk karakter iman dan akhlak seorang anak. Sedangkan pengajaran fokus ke bidang yang memang akan mereka tekuni. Seorang manusia yang sudah masuk ke fase dewasa atau melewati masa akil balik seharusnya memiliki kemampuan untuk belajar secara mandiri. Baik itu belajar untuk memperbaiki akhlaknya maupun belajar untuk menguasai bidang yang ia senangi. Makanya kalau kita lihat jauh ke belakang, bagi yang beragama Islam mungkin tidak asing dengan kisah Nabi yang didatangi malaikat Jibril yang sedang menyamar menjadi seorang laki-laki dengan pakaian putih dan rambutnya hitam. Pada saat itu Jibril duduk di hadapan Nabi, lututnya bertemu dengan lutut Nabi, tangannya pun berada di atas paha Nabi, kemudian bertanya beberapa hal. Ketika Nabi menjawab, Jibril benar-benar diam dan memperhatikan. Padahal pada saat itu Jibril sudah tahu jawaban dari pertanyaannya. Apa yang dilakukan Nabi dan malaikat Jibril dalam kisah ini merupakan contoh penerapan paradigma pendidikan yang paling tepat bagi orang yang sudah melewati masa akil balik. Tentunya apa yang saya sampaikan sejak tadi merupakan kondisi yang paling ideal yang sangat kita harapkan. Namun realitanya banyak orang yang sudah melewati masa akil balik atau sudah dewasa ternyata masih membutuhkan pendidikan layaknya anak-anak. Kasus pembulian, narkoba, dan kenakalan-kenakalan remaja lainnya yang kita lihat saat ini ya karena pada fase anak-anak karakter iman dan akhlaknya belum terbentuk dengan baik. Karena pada dasarnya remaja yang nakal itu manusia yang sudah balik namun belum akil. Secara biologis fisiknya sudah dewasa, tapi akalnya masih seperti anak-anak. Pada kondisi seperti ini tentunya paradigma pendidikan perlu disesuaikan, serta membutuhkan guru yang tepat untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Sebenarnya pendidikan tidak sesederhana memperdebatkan dua paradigma tadi ya. Banyak sekali hal yang masih harus dipelajari oleh orang tua maupun guru. Terutama tentang bagaimana cara menjaga keikhlasannya. Karena saya yakin, keikhlasan dapat mengantarkan guru maupun orang tua menemukan paradigma yang tepat untuk situasi yang mereka hadapi. Sekarang pertanyaannya, Anda mau terus berdebat atau menjadi pendidik yang hebat?